Mereka bilang, sudah gini deh Muhammad, gak usah banyak ngomong. Gini deh, coba kenalin Tuhan sama kami. Coba kenalin Allah itu seperti apa. Kami pengen ketemu, salaman bentar sama Tuhan, boleh nggak? Mereka bilang lagi, malaikat tuh kayak apa sih? Kami pengen lihat laki-laki atau perempuan sih sebenarnya. Atau kalau kayak gini deh, sampel surga dan sampel neraka deh. Kalau nggak gini aja deh, hari kiamat, kalau bisa datengin hari kiamat pada kami. Itu yang mereka katakan. Mereka menyakiti Rasul, mereka menghina Allah, mereka mengolok-olok agama Allah. Jadi gak usah heran kalau sekarang antum dibully, teman sekalian. Karena Allah aja pernah dibully, Rasulullah pernah dibully, apalagi antum, teman sekalian. Gak ada masalah. Hidup itu memang harus melawan arus. Ya, kayak abu-abu di TV, teman sekalian. Itu jahil. Itu diingetin malah ngamuk, teman sekalian. Nah, jahil ini susah. Nah, kenapa? Karena jahil ini diomongin gak bisa, teman sekalian. Makanya Allah kemudian mengutus Rasulullah 12 tahun dakwah di Madinah, 13 tahun dakwah di Madinah, gak berhasil. Kenapa? Yang ikut cuma berapa puluh orang. Lah kenapa? Karena keras kepala banget. Bahkan menjelang akhir-akhir daripada Rasul di Madinah, Rasul di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, mereka bertambah keras kepala. Dan keras kepalanya gak tanggung-tanggung. Makanya para sejarah mengatakan mereka naik level dari jahil menjadi jahil murokab. Paham sekalian? Jahil murokab. Artinya murokab itu apa? Jahil yang ditunggangi. Paham sekalian? Ditunggangi siapa? Hati. Nggak ada hati zaman itu. Jahil murokab artinya jahil kuadrat. Paham sekalian? Maksudnya jahil kuadrat itu kayak apa? Mereka mulai mengolok Rasulullah, mereka mulai mengolok Allah, mereka mulai mengolok agama Allah. Apa yang mereka katakan? Mereka sudah mulai mengolok dengan cara parah. Muhammad, udah berhenti aja ngomong. Ngapain ngomong Al-Quran terus? Bosan tahu nggak? 13 tahun lu ngomong kayak begitu. Bosan banget kami. Ada yang lain nggak? Coba tunjukin yang lain. Padahal satu ayat Al-Quran saja mereka nggak bisa mendatangkan yang semacamnya. Bahkan satu surat Al-Quran saja tiap kali turun mereka bilang apa? Inna hadza la syai'un ujab. Ini benar-benar mengherankan. Kok bisa perkataan bahasa kami sama-sama bahasa Arab, alif kami tahu, lam kami tahu, mim kami tahu, digabungin alif lam mim bingung semuanya. Kamu sekalian, ini kenapa bisa begini? Kami nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Kata-kata bahasa Arab, kalimat juga diambil dari bahasa Arab, tapi kami nggak ngerti ini dari mana nyusunnya. Kamu sekalian, inna hadza la syai'un ujab. Tapi mereka bilang apa? Cuma begini-begini doang. Ada yang lain nggak Al-Qur'annya? Kalau ada data coba datengin pada kami. Yang bentuk lain gitu loh. Apalagi mereka bilang, udah gini deh Muhammad, gak usah banyak ngomong. Gini deh, coba kenalin Tuhan sama kami. Coba kenalin Allah itu seperti apa. Kami pengen ketemu, salaman bentar sama Tuhan, boleh nggak? Mereka bilang lagi, malaikat tuh kayak apa sih? Kami pengen lihat laki-laki atau perempuan sih sebenarnya. Atau kalau kayak gini, sampel surga dan sampel neraka deh. Kalau nggak gini aja deh, hari kiamat, kalau bisa datengin hari kiamat pada kami. Itu yang mereka katakan. Mereka menyakiti Rasul, mereka menghina Allah, mereka mengolok-olok agama Allah. Jadi gak usah heran kalau sekarang antum dibully, teman sekalian. Karena Allah aja pernah dibully, Rasulullah pernah dibully, apalagi antum, teman sekalian. Gak ada masalah. Hidup itu memang harus melawan arus. Nah kenapa? Kalau antum tidak melawan arus cuma ada dua tipe, satu ikan mati, dua cebong, teman sekalian. Saya nggak siapapun, itu kan kenyataannya begitu. Nah maka kemudian ketika Rasul kemudian dihina sama mereka, Allah kemudian dihina sama mereka, lalu kemudian Allah turunkan apa? Allah turunkan di luar daripada perkiraan orang-orang. Allah turunkan surat Ar-Rahman. Anda senang dengan surat Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ayat yang paling laku ketika bulan Ramadan. Pak Imam saya dibacain Ar-Rahman dong. Lah karena pokoknya tenang banget sekali mendengar Ar-Rahman. Pertanyaan saya, itu Ar-Rahman turunnya kapan? Akhir-akhir dari Mekah sebelum ke Madinah. Akhir-akhir masa Mekah turun surat Ar-Rahman. Pertanyaan saya, itu surat diturunkan kepada siapa khususnya? Yang beriman atau yang keras kepala? Yang beriman atau yang keras kepala? Surat itu diturunkan pada yang keras kepala, yang dari tadi mengolok-olok Allah, yang dari tadi menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengolok-olok agama Allah juga. Tapi Allah turunkan apa? Ar-Rahman. Allah masih sayang sama kalian. Kalian mau gak balikan sama Allah? Allah masih sayang sama kalian. Kalian mau gak dengerin kata-kata Allah? Maka di dalam surat Ar-Rahman itu, setelah Allah menunjukkan segala macam kekuasaannya, setelah Allah menggambarkan ada pohon Allah yang ciptakan, ada kurma, mayang-mayangnya, selaputnya, semua yang membuat manusia merasa ujab itu, merasa sangat ajaib itu. Lantas kemudian Allah berkali-kali bertanya kepada mereka, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulangi di dalam surat Ar-Rahman yang sangat kita hafal. Kenapa? Allah sedang berbicara sama orang keras kepala.
Paham nggak? Karena orang keras kepala itu nggak bisa diomongin sekali. Nggak percaya? Coba Anda bilang sama anak-anak Anda yang lain Mobile Legend. Paham teman sekalian? Itu sekali diomongin nggak bisa itu. Nak makan, nggak makan dia. Sebentar mah, nak makan, masih dia main. Nah, kenapa orang keras kepala tuh nggak bisa sekali dua kali? Allah panggil 31 kali di dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, yang mana yang Anda bilang Allah itu zalim pada Anda? Allah sudah begini, Allah sudah begini. Kayak mana Allah bilang zalim? Setiap sebelum dan sesudah Fabi ayyi itu Allah selipkan kemudian cerita-cerita. Bagaimana kemudian yang mana yang kalian dustakan daripada Allah? Kalian nggak mikir begini-begini. Yang mana yang kalian dustakan daripada Allah? 31 kali Allah tanya, tapi mereka nggak peduli. Mereka malah makin keras kepala. Dari situlah kemudian mereka bilang, Muhammad ini ngomong terus, kita bunuh aja.